Yaobu, Nias Barat, Hasambua, Hasambua, Nias Barat, Nias Barat, Soguna Bazato. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Adela Okta Teresia Hia. Saya kelas 9 di UPTD SMP Negeri 4 Manrehe, Kabupaten Nias Barat. Pada hari ini, saya akan menceritakan tentang asal-usul keberadaan suku Nias dan asal-usul nenek moyang suku Nias. Yang pertama yang akan saya ceritakan yaitu asal-usul keberadaan suku Nias. Suku Nias mempunyai banyak kisah yang menceritakan tentang penciptaan bumi, asal-usul nenek moyang, dan asal-usul dewa-dewi. Semua mitos ini diturunkan dari syair yang disebut dengan Hoho. Hoho ini sering sekali dinyanyikan dalam pesta-pesta adat maupun acara-acara ritual lainnya. Beberapa mitos yang dikenal oleh suku Nias yaitu mitos penjadian dan mitos asal-usul dewa-dewi. Di dalam mitos penjadian, timbullah seorang dewa yang bernama Dewa Tuhasihai yang muncul dari kabut dan kegelapan. Ia berdiam di alam yang lebih besar dari rumah dan didukung oleh angin. Selanjutnya, baru ada dewa-dewa yang lain yaitu Dewa Lobalangi dan Dewa Laturedana. Mitos kedua yang dikenal oleh suku Nias yaitu mitos asal-usul dewa-dewi. Suku bangsa Nias memandang ada dua dewa yang terpenting, yaitu dewa yang menguasai alam atas yaitu Dewa Lobalangi dan dewa yang menguasai alam bawah yaitu Dewa Laturedana. Dewa Lobalangi ini mempunyai seorang istri yang bernama Silewe Nasarata atau Dewi bagian tengah yang menghubungkan manusia dengan Dewa Lobalangi. Kemudian teman-teman, selain dua mitos yang telah saya sebutkan di atas, ternyata masih ada mitos yang membedakan antara mitos Nias Utara dan mitos Nias Selatan. Di dalam mitos Nias Utara, mereka percaya kepada Dewa Sihai atau Tuha Sihai sebagai tokoh dewa pertama. Ketika Dewa Sihai ini menghembuskan nafas terakhirnya, maka lahirlah Dewa Aloloanangi. Selanjutnya, setelah Dewa Aloloanangi ini menghembuskan nafas terakhirnya, maka lahirlah pohon dunia atau yang disebut dengan Toroa. Dari Toroa inilah lahir Dewa Lobalangi yang menguasai alam atas dan Dewa Laturedana yang menguasai alam bawah. Selanjutnya yaitu mitos penjadian Nias Selatan. Pada mulanya kabut. Kabut memecah diri sehingga lahirlah Dewa Inada Samiharaluo yang menyebabkan adanya dunia. Tubuhnya memecah diri dan melahirkan Dewa Inada Samadalahesi. Sekalipun Dewa Inada Samadalahesi ini tidak bersuami, tetapi ia dapat melahirkan dua anak kembar, yaitu Dewa Lobalangi dan Dewa Laturedana. Dewa Lobalangi lebih memilih alam atas, sedangkan Laturedana lebih memilih alam bawah. Dewa Lobalangi dan Dewa Laturedana diperhadapkan secara antagonis atau saling bertentangan. Sampai saat ini, penduduk Nias memiliki kepercayaan kepada Dewa Lobalangi yang dianggap sebagai Tuhan yang tertinggi atau Raja segala dewa dari dunia atas. Dalam upacara-upacara ritual dan pesta adat, biasanya dilakukan pemujaan kepada pencipta langit yaitu Lobalangi dengan menyanyikan Hoho, karena suku Nias percaya bahwa Lobalangi yang mengurus kesejahteraan orang Nias dan yang memberikan nafas kepada suku Nias. Selanjutnya teman-teman, saya akan menceritakan tentang asal-usul nenek moyang suku Nias. Nenek moyang suku Nias yang bernama Dewa Sirao ini, ia diturunkan di langit Teteheli Anaa dari langit atas pertama. Ia memiliki 9 anak, dan ke-9 anaknya ini saling bertentangan karena memperebutkan tahta ayahnya yang akan menggantikan ayahnya sebagai seorang raja. Setelah Dewa Sirau ini mengambil keputusan, sehingga ia melakukan uji ketangkasan kepada 9 anaknya dengan menari di atas 9 mata pedang atau toho yang dipancangkan di lapangan depan istana. Bagi siapa yang menang, itulah yang akan menggantikan tahta ayahnya sebagai seorang raja. Dan ternyata teman-teman,
Kemenangan ini diraih oleh anak bungsu yang bernama Luo Mewena. Dan untuk menenteramkan kedelapan anaknya yang lain, maka Dewa Sirao menurunkan kedelapan anaknya ini ke bumi. Tetapi hanya 4 yang sampai di Pulau Nias dengan selamat dan menjadi leluhur suku Nias. Di antaranya yaitu Hia yang berdiam di Gomo Nias Selatan, Geze yang berdiam di Lahewa Nias Utara, Hulu yang berdiam di Mandrehe Nias Barat, dan Daili yang berpusat di Gide Nias Timur. Keempat nenek moyang inilah yang menimbulkan klan-klan atau mado-mado di Nias. Dan ternyata teman-teman, keempat anaknya yang lain yaitu telah mengalami kecelakaan selama perjalanan mereka ke bumi. Di antaranya yaitu karena berat badannya yang sangat besar sehingga ia jatuh menembus bumi dan menjelma menjadi ular yang sangat besar. Kemudian satunya lagi tercebur ke dalam sungai dan menjadi hantu sungai. Ketiga, tersangkut di atas pohon dan menjadi hantu hutan. Dan terakhir, ia jatuh di tempat berbatu dan dipercayai menjadi leluhur orang-orang yang kebal. Asal-usul nenek moyang suku Nias, ada yang menyatakan bahwa orang Nias pertama turun langsung dari surga dan langsung membawa kerangka suku Nias termasuk hukum adat atau hukum fena. Orang Nias beranggapan bahwa orang pertama turun langsung dari surga sehingga mereka beranggapan bahwa orang Niaslah yang paling unggul dan mereka beranggapan bahwa orang lain bukanlah manusia lengkap atau sempurna sehingga tidak usah bergaul dengan mereka. Teman-teman semua, dari apa yang saya ceritakan tentang asal-usul keberadaan suku Nias dan asal-usul nenek moyang suku Nias, dapat kita simpulkan bahwa dewa pertama Sihai tidak diciptakan begitu saja, tetapi muncul dari dalam kabut. Kemudian dewa ini menciptakan dewa-dewa lainnya seperti Dewa Lowalangi dan Dewa Laturedana. Selanjutnya Dewa Lowalangi ini menciptakan alam semesta dan manusia, sehingga manusia harus tunduk dan menyembah kepada Dewa Lowalangi. Hal ini terlihat dalam upacara-upacara ritual yang mereka lakukan. Baik teman-teman, demikian asal-usul keberadaan suku Nias dan asal-usul nenek moyang suku Nias. Semoga apa yang telah saya ceritakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo!